Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersatu hati di dalam doa memohon kasih karunia daripadamu menguatkan kami. Demikian pula kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, mengurapi kami dengan minyak yang baru. Berikan kepada kami Tuhan roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan terangilah mata hati kami supaya kami dapat mengerti rahasia panggilan kami di dalam Kristus. Hamba berdoa, biarlah firman-Mu ini Tuhan saat ini berbicara, berkata-kata kepada kami, supaya oleh firman-Mu iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah tragedi Ananias dan Sapira menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Sebuah eksposisi teologis, biblika, dan implikasi yang signifikan bagi kita yang percaya. Saudara, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32-37 adalah peristiwa yang mendahului tragedi Ananias dan Sapira di dalam pasalnya yang kelima ini, di mana di pasal 4 di situ banyak orang yang percaya itu dipenuhi Roh Kudus menjual harta mereka untuk menolong orang-orang miskin, dan tindakan mereka ini mendapat banyak pujian dari orang. Orang-orang tersebut juga mendapatkan banyak sanjungan. Nah, akhirnya sebagai jemaat di Yerusalem, Ananias dan Sapira juga melakukan hal yang sama karena tertantang melihat orang-orang yang memberi dan mendapat sanjungan. Mereka menjual tanah, rumah mereka, dan mempersembahkan hasil penjualan tersebut di kaki para rasul. Saya menggunakan istilah tragedi dalam tema ini. Itu menunjuk kepada kamus yang mengatakan sandiwara sedih, di mana pelaku utamanya menderita kesengsaraan lahir dan batin yang luar biasa sampai ia meninggal. Dan ini merupakan peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa Ananias dan Sapira itu tidak berbanding lurus dengan arti nama dari Ananias itu, di mana nama Ananias itu sendiri baik sekali. Namanya ialah Yahweh, murah hati. Sementara Sapira itu artinya indah dan menyenangkan. Atau Ananias berarti Allah telah memberikan, atau Allah yang rahmani. Sedangkan nama Sapira itu berarti cantik atau yang jelita. Saudara-saudara, tentunya kisah Ananias dan Sapira ini merupakan kisah yang tidak menyenangkan, yang mengandung sejumlah masalah yang sulit. Mengapa demikian? Pertanyaannya adalah, kesalahan berat apakah yang telah dilakukan oleh kedua pasangan itu? Mengapa kesalahan itu tidak dibeberkan saja, lalu mereka diminta untuk bertobat saja? Mengapa mereka harus mati? Dan mengapa hukuman yang sama tidak dijatuhkan kepada jemaat Tuhan pada masa kini? Pertanyaan yang lain juga, mengapa para rasul, khususnya Rasul Petrus, justru mengecam pemberian mereka? Bahkan Petrus berkata bahwa hati mereka dikuasai iblis. Mereka mendustai Roh Kudus. Mereka mencobai Tuhan. Bahkan yang tragis adalah setelah mengatakan mereka seperti itu, Ananias disusul oleh istrinya Sapira langsung rebah mati seketika itu juga, sehingga membuat orang ketakutan dan bertanya-tanya apa yang salah dengan pemberian mereka itu. Untuk menjawab saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan ini, kita melihat kepada latar belakang konteksnya, dimulai dari peristiwa Pentakosta, di mana jemaat mula-mula itu penuh dengan Roh Kudus. Itu nampak dalam Kisah Rasul pasal 2. Faktor tersebut nampak dalam 3 hal dalam peristiwa Pentakosta ini.
Pertama, khotbah atau pemberitaan Injil yang begitu berani, penuh dengan urapan. Kemudian yang kedua, disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan yang ketiga, juga disertai kemurahan hati yang luar biasa pada peristiwa ini. Roh Kudus di situ membebaskan jemaat dari roh ikatan kekayaan roh mamon, sehingga mereka bersedia memberi jika ada yang membutuhkan, bahkan kalau perlu menjual milik mereka. Tidak ada paksaan maupun syarat. Tidak ada sama sekali. Tindakan mereka semata-mata merupakan sebuah respon yang wajar dari kehadiran Roh Kudus yang penuh dengan kemurahan di dalam hati mereka pada saat itu. Dari teks bacaan di atas sangat jelas di pasal 5 ini bahwa Ananias dan Sapira berdosa bukan karena mereka memberikan sebagian dari uang tersebut, Kisah Rasul 5 ayat yang keempat, melainkan karena mereka berdusta di ayatnya yang ketiga. Apakah mereka memberi atau tidak, berapa banyak pemberian mereka merupakan masalah mereka dengan Allah. Itu bukan masalah utama. Masalah utama adalah mereka berdusta mengenai apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya inilah yang menjadi masalah dalam kisah selanjutnya mengenai Ananias dan Sapira ini. Ketika mengatakan bahwa dosa mereka adalah mencobai Tuhan ini, saudara-saudara, latar belakang ucapan Rasul Petrus ini sedang mengacu kepada tradisi pencobaan di dalam perjanjian lama, khususnya pengalaman bangsa Israel di padang belantara. Sebelum sampai di padang belantara dan selama berada di sana, bangsa Israel telah mengalami banyak bukti mengenai realitas dan kehadiran Allah itu. Dia telah membelah laut dan mengalahkan Firaun. Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi mereka dengan cara mujizat mana atau manhu. Tetapi pada sisi yang lain, Tuhan juga menyatakan maksudnya untuk melihat apakah mereka itu berpegang kepada firman Tuhan atau tidak. Dalam Keluaran 15 ayat 25 sangat jelas, saudara, pada kalimat yang terakhir, di mana ketika orang-orang Israel merasakan air yang pahit, lalu Musa menyegarkannya dengan melemparkan sebatang kayu ke dalam air itu, lalu air itu menjadi manis. Dikatakan di sana Tuhan mencoba mereka. Apakah mereka hidup percaya atau tidak kepada Tuhan? Tuhan di situ mengizinkan mereka memasuki ke tempat-tempat yang sulit untuk melihat apakah mereka menunjukkan sikap percaya atau tidak. Dalam Keluaran 17 selanjutnya dikatakan mereka sampai ke sebuah tempat yang bernama Masa, yang artinya pencobaan. Sekali lagi di situ tidak ada air. Kemudian Allah menunjukkan kuasanya kepada mereka, tetapi sekali lagi umat Israel menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Di ayat 7 Keluaran pasal 17 ini berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ketidakpercayaan dan tuntutan agar Allah bertindak, atau mereka tidak percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka, itu disebut mencobai Tuhan di dalam teks kita. Sesungguhnya Allah kemudian berkata bahwa Israel telah 10 kali mencobai aku. Saudara-saudara, Bilangan pasal 14 ayat 22 mengatakan, nah maka tidak mengherankan jika dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16 berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti yang kamu mencobai Dia di Masa. Saudara-saudara, ini adalah latar belakangnya ucapan dari Petrus ini. Nah, tema yang sama ini kemudian diulangi di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-18, ayat 41, ayat 56. Mazmur 95 ayatnya yang ke-9, Mazmur 106 ayat yang ke-14.
Sebenarnya bangsa Israel menyadari karena hal tersebut cukup sering dikemukakan di dalam kepustakaan-kepustakaan mereka tentang bagaimana Allah telah bertindak bagi mereka, tetapi mereka menunjukkan sikap tidak percaya. Jadi yang dikatakan oleh Petrus kepada Safira adalah meskipun ada bukti mengenai roh Tuhan di dalam jemaat, Petrus mengambil gagasan mengatakan mencobai Tuhan dari istilah perjanjian lama, dan dalam hal ini ia menerapkan kepada Kristus yang terus-menerus dia sebut, dikatakan di situ adalah Tuhan yang telah mengirim Roh Kudus. Dia dan suaminya telah mencobai berlaku tidak jujur kepada Roh Kudus. Nah, kebohongan mereka menunjukkan pandangan mereka bahwa Roh Kudus tidak akan melakukan apapun, seperti halnya di perjanjian lama. Disadari atau tidak, hal tersebut merupakan tantangan terhadap benar tidaknya kehadiran Allah di dalam jemaat. Akankah Allah memberikan tanggapan atau pura-pura tidak melihat tipu daya dari Ananias dan Safira ini? Saudara-saudara, seperti tidak selanjutnya dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul 15:10, 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Di situ dikatakan mencobai Tuhan itu sangat berbahaya. Dan Allah pasti akan memberikan tanggapan. Di mana tanggapan Tuhan terhadap Ananias dan Safira? Mereka mati. Larangan jangan mencobai Tuhan itu amat jelas. Dari konteks inilah Petrus mengungkapkan kepada Ananias dan Safira, juga menjadi peringatan kepada jemaat supaya mereka telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jangan kamu tidak percaya. Jangan kamu mencobai Tuhan. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi kepada pertanyaan. Apakah alasan kematian mereka yang tiba-tiba tanpa memiliki kesempatan untuk bertobat? Ada dua dasar untuk alasan ini. Pertama, itulah pertama kalinya seorang percaya menantang Allah. Saudara-saudara, itu tidak sederhana. Itu pertama kalinya seorang percaya menantang Allah, sehingga Allah perlu melakukan tindakan yang jelas dan tegas untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman mengenai realitas kehadirannya dan kesediaannya untuk mendengar dan menghakimi. Yang kedua, dasar alasan yang kedua, pada waktu itu kehidupan rohani jemaat mula-mula sangat kuat, di mana kehadiran Allah dialami secara lebih mendalam. Maka dosa menentang kehadiran Allah itu menjadi lebih serius. Selain itu tersirat ada unsur belas kasihan di dalam penghakiman Allah terhadap Ananias dan Safira itu. Artinya begini, meskipun kematian itu merupakan hukuman yang paling tragis menurut pandangan manusia, dalam pandangan Tuhan kematian itu jauh lebih ringan daripada kita semakin jauh terseret ke dalam dosa dan tipu daya. Hukuman Tuhan yang lebih awal itu mencegah untuk murtad. Itu menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 32 kita baca. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Artinya, saudara-saudara, kata lain untuk peristiwa Ananias dan Safira ialah muaranya. Jadi, muara dari tragedi Ananias dan Safira ini bukan dosa karena mereka memberi, tetapi karena motivasi yang salah, mendustai Roh Kudus, dan mereka mencobai Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 2 dan 9 menjelaskan hal itu dari ucapan-ucapan Petrus. Dengan demikian ada 3 implikasi yang signifikan dari cerita ini bagi kita pada masa kini. Yang pertama, implikasi yang pertama ialah bahwa orang Kristen
tidak boleh mencobai Tuhan. Yesus memberikan teladan yang benar mengenai ketabahan dalam menghadapi setiap pencobaan. Dalam kitab Matius pasalnya yang keempat ayat 7 berkata, orang Kristen harus tetap mengikuti Tuhan dan tetap percaya kepadanya dalam menghadapi masa-masa sulit. Dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada waktu Kristus dicobai, Kristus berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, implikasinya bagi kita, di satu sisi kehadiran Roh Kudus di dalam jemaat masa kini adalah berkat yang luar biasa, tetapi di sisi lain sengaja mengabaikan itu akan mendatangkan hukuman. Saudara, beberapa orang mati di gereja Korintus karena mengabaikan kehadiran Allah. Contohnya dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 30 berkata begini, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena mereka menganggap sepi kehadiran Tuhan melalui perjamuan kudus itu. Meskipun hari-hari ini akibat tersebut tidak nampak secara langsung, namun bila kita mengamati kejadian dalam sejarah gereja Kristus hingga pada masa kini, beberapa di antara orang-orang tidak peduli apakah saudara-saudara kita itu yang namanya pendeta, hamba Tuhan, pastor, atau apapun namanya. Beberapa orang mengalami akibat yang agak dramatis, di mana Tuhan menyingkapkan dosa mereka. Dan beberapa lainnya terjadi dalam waktu yang agak lama. Tetapi Alkitab memastikan semua pasti tersingkap karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Yang ketiga, implikasinya bagi kita. Jika kita membagi-bagikan sesuatu atau menunjukkan kemurahan hati, hendaklah kita menunjukkan kemurahan hati itu dengan hati yang ikhlas dan sukacita. Kita bandingkan dengan Roma 12 ayatnya yang ke-8. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Nah, ini kalimatnya mengenai jika kita membagikan atau melakukan sesuatu. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian kalimat yang terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Hati yang ikhlas dan sukacita itu menunjuk kepada penguasaan Roh Kudus di dalam hati kita, kebalikan dari Ananias dan Sapira. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang disampaikan oleh Dr. George Whiting, mantan rektor Institut Alkitab Moody. Kisah tentang seorang profesor trigonometri setelah memberikan ujiannya selalu mengucapkan kata-kata ini kepada mahasiswanya. Hari ini saya memberi kalian 2 ujian. Yang pertama, dia katakan adalah ujian trigonometri. Yang kedua adalah ujian kejujuran. Saya harap kalian bisa lulus dalam keduanya. Bagaimanapun juga, kalau kalian hendak gagal, gagallah dalam trigonometri. Ada banyak orang baik di dunia ini yang gagal dalam trigonometri. Tetapi tidak ada orang baik di dunia ini yang gagal dalam ujian kejujuran. Oleh karena itu, saudara-saudara, hati-hatilah dengan dosa yang kita lakukan di dalam persekutuan atau di dalam tubuh Kristus. Ketika kita masuk dalam sebuah persekutuan yang benar, secara langsung kita sedang bersentuhan dengan kepala dari persekutuan atau tubuh itu, yaitu Kristus sendiri sebagai kepala dari tubuh atau kepala gereja. Hati-hati saudara-saudara dengan dusta atau ketidakjujuran di tengah persekutuan tubuh Kristus. Karena kita berhubungan langsung dengan Kristus yang adalah kepala. Dan dia adalah Allah kita.
Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan lewat sikap hati kita yang benar, dengan menunjukkan kemurahan hati, dengan menunjukkan keikhlasan kita menurut pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga Tuhan, apapun yang kami persembahkan, itu oleh karena pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami ikhlas. Demikian juga kami benar-benar bersukacita disertai ucapan syukur karena Tuhan memilih kami untuk menjadi alatnya yang kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman-Mu hari ini, dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.